Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita kali ini adalah beriman kepada qadha dan qadar akan berbuah ketenangan hati. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku rahimakumullah, yang akan kita pelajari pada bab ini adalah pengertian qadha, qadar dan takdir, kemudian takdir mu'allaq dan takdir mubram, kemudian dahsyatnya manfaat beriman kepada qadha dan qadar. Kita mengambil hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang akan membuahkan sikap mulia, yaitu kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas semua cobaan dan ujian, senantiasa gigih untuk berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimakumullah, pengertian qadha secara bahasa adalah hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Secara istilah, qadha adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman ketika belum terciptanya sesuatu. Sehingga qadha itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang belum terjadi. Kemudian qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Secara istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Anak-anakku rahimakumullah, ketika qadha adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang belum terjadi, dan kemudian setelah terjadi, maka itulah yang disebut dengan qadar. Anak-anakku rahimakumullah, qadar atau takdir, kehendak Allah yang telah terjadi, dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq. Apa itu? Secara bahasa adalah sesuatu yang digantungkan, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha, ikhtiar dan doanya. Contoh adalah kepandaian seseorang. Seseorang akan pandai apabila seseorang itu mau berusaha, berikhtiar dan berdoa dengan segala kemampuannya untuk mewujudkan kepandaiannya itu. Kesehatan manusia, maka manusia akan sehat apabila dia mampu menjaga kesehatannya. Berolahraga yang cukup, makanan-makanan yang halal dan bergizi, istirahat yang cukup. Contoh yang berikutnya adalah sukses. Seseorang akan meraih sukses apabila seseorang itu mau berusaha dengan keras, berikhtiar, dan kemudian berdoa untuk mewujudkan kesuksesannya itu. Yang kedua adalah takdir mubram. Secara bahasa adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan atau sudah pasti, yaitu ketentuan mutlak
dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh adalah laki-laki dan perempuan. Maka manusia tidak diberi peran untuk menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Ajal. Manusia tidak diberi peran untuk menentukan berapa usianya, kapan ajalnya. Api bersifat panas, gravitasi bumi, dan lain sebagainya. Anak-anakku rahimakumullah. Sekarang manfaat beriman kepada qadha dan qadar. Yang pertama adalah menenangkan jiwa, bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis, menjauhkan diri dari sikap dan sifat sombong. Anak-anakku rahimakumullah, demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.